Jemaat dan simpatisan GKI Tegal, senang berjumpa dengan Anda di dalam video pendewasaan iman. Warta Jemaat GKI Tegal tanggal 16 Juli 2023. Bersama saya, Pendeta Agung Prasetya Susanto dari GKI Pengampon, Cirebon. Tema kita hari ini adalah penabur yang setia. Terambilkan dari Matius 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Saya akan membacakan bagian di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-3b sampai dengan ayat yang ke-9. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jemaat yang terkasih, umumnya kita memahami bahwa si penabur, sang penabur di dalam perikop kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan benih-benih yang ia taburkan adalah para pendengar, murid-murid atau pengikut Yesus Kristus waktu itu. Akan tetapi, jika kita mengingat di dalam Matius 28 ayat 19-20, Yesus Kristus itu mengutus para murid-muridnya untuk memuridkan, membaptis, dan mengajar, sama seperti apa yang Kristus sendiri kerjakan. Artinya, para murid-murid yang semula adalah benih, karena mereka sudah mendengar dan menerima perkataan Yesus, pada gilirannya, murid-murid itu akan menjadi si penabur di segala tempat dan sepanjang zaman. Dan ini berlangsung secara generasi ke generasi. Artinya, kita semua, saya, Anda, kita adalah penabur kerajaan Allah yang mengabarkan kerajaan Allah kepada siapapun yang bisa dijangkau dan dilayani, baik itu di tempat kerja, baik itu di keluarga ataupun gereja. Dan sebagai penabur, kita harus menyadari bahwa kita juga akan bertemu dengan 4 jenis benih. Ada saatnya ketika kita melayani, kita ketemu dengan orang yang salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Kadang kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang mau mendengar firman yang enak-enak saja. Kalau firmannya tidak enak, mereka tidak mau berakar. Juga pernah. Kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang senang dengan firman Tuhan, tetapi ketika mengalami pergumulan atau mendapatkan kenikmatan dunia, mereka tidak mau berbuah. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, tentu kita juga bertemu dengan orang-orang yang menerima pelayanan, menerima firman, dan berbuah. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, pilihan kita ada 2. Antara kita maunya yang enak, maunya bertemu atau melayani dengan benih yang keempat, yang tumbuh subur, atau kita mencoba melihat pemikiran yang lain. Jemaat, ketika kita menaburkan, kita bisa menaburkan di mana saja sekali lagi. Kita bisa menaburkan di gereja, kita bisa menaburkan di rumah, kita bisa menaburkan di tempat kerja. Dimanapun kita menabur, kita selalu bertemu dengan 4 benih tadi. Apa pilihan kita yang kedua? Jemaat, pilihan kedua kita adalah kita merefleksikan bahwa tidak selamanya orang yang tidak paham, bersifat curiga, bersikap curiga, tidak berakar, bergumul dengan kekhawatiran, atau hidup bergelimang dengan kenikmatan dunia, sehingga tidak menjadi lahan yang subur bagi benih kerajaan Allah. Sekali lagi, tidak selamanya mereka seperti itu. Dari mana kita tahu? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 31 dinyatakan bahwa pada mulanya ketika manusia diciptakan,
kita ini sangat baik. Artinya, ada hal yang mendorong, yang membuat seseorang yang awalnya baik, kemudian menjadi tidak paham, tidak berakar, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mencermati ini, ketika seseorang bisa berubah dari baik menjadi kurang baik, maka dia juga bisa berubah dari kurang baik menjadi benih yang keempat, bukan? Dengan memahami, dengan mengkoreksi, dengan memperbaiki relasi atau cara komunikasi atau metode-metode yang lainnya, maka benih yang awalnya tidak ideal itu, orang-orang yang sebelumnya tidak bisa menerima kebenaran itu, bisa kita dorong, bisa kita arahkan untuk menjadi benih yang subur, menjadi benih yang siap berbuah bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita mengingat bahwa penabur yang setia bukan saja penabur yang melakukan hal yang sama terus-menerus, tetapi penabur yang setia adalah mereka yang yakin bahwa dengan kesetiaan mereka akan berubah. Benih-benih yang mereka tabur itu bisa berubah menjadi baik, mungkin melalui bimbingan, melalui dorongan, melalui pertolongan, atau melalui kesempatan di mana mereka bisa berubah. Ini ditegaskan di dalam Yesaya 55 ayat 10-13 bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Ketika Allah berkolaborasi dengan manusia, ada bagian Allah, ada bagian manusia yang digabungkan dengan indah, maka percayalah ini akan mengubah mereka. Ini pula ditegaskan di dalam Roma yang ke-8. Ketika seseorang kita mau hidup sesuai dengan keinginan roh, maka kita bisa menolong orang lain dengan setulusnya, dengan sebaiknya. Tetapi kalau kita mengikuti keinginan daging kita, buru-buru kita mau melayani mereka yang benih pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi ketika kita mau belajar sabar, belajar sukacita, belajar damai, maka kita hidup dengan roh, dan kita bisa menolong mereka. Kita bisa mengabarkan Injil dari yang semula benih 1, 2, 3, karena kita sabar, kita damai, kita bisa menahan diri, maka mereka bisa berubah menjadi benih yang keempat. Oleh karena itu, jemaat dan simpatisan GKI Tegal, mari kita lihat bagaimana kehidupan kita dengan roh, bagaimana kehidupan saat teduh kita, bagaimana kehidupan doa kita, bagaimana kehidupan membaca Alkitab kita, sehingga ini akan menolong kita untuk mengetahui kehendak Tuhan dan menolong kita untuk berelasi dengan mereka yang semula menolak, gagal paham, sering bergumul, dan lain-lain. Kiranya dengan hidup yang setia, yang percaya bahwa Tuhan bisa mengubah, itu akan menguatkan kita untuk menjadi penabur yang setia. Tuhan Yesus memberkati.